finansial itu adalah salah satu menjadi kemampuan tolak ukur nomor satu. Oh, nomor satu. Nomor satu. Berarti transaksional sekali kita ini. Kita harus jujur juga, Bung Hairul. Karena entah akan kita rubah ataupun tidak, paradigma berpolitiknya masyarakat kita itu orientasinya adalah nominal. Maka kemampuan finansialnya adalah patokan pertama dari kelayakan untuk mengikuti kontestasi ini. Oke, thank you. Kita sekarang berada di Taman Kota Dompu bersama dengan teman-teman praktisi politik dan praktisi perjuangan hak-hak masyarakat yang Kabupaten Dompu. Sangat intens sekali. Ini Bung Oji ya, dan abang saya ini Bang Jul. Oke, kita akan ngobrol singkat bagaimana tentang tensi politik. Ini kan mau memasuki tahun-tahun politik ini, Bang Jul ya. Bentar lagi 2023 itu berarti 1 tahun menuju pilkada. Singkat saja, saya ingin bertanya, mungkin dari Bang Jul nanti, Bang. Pandangannya sekarang, bagaimana tentang keadaan Dompu dibanding tahun 2021 pilkada? Apakah ada perbedaan nanti dengan tahun 2024? Mungkin akan lebih baik atau ada tensi yang berbeda? Mungkin itu, Bang Jo. Ya pasti. Saya sangat sepakat tadi dengan Pak. Tensi tadi. Tensi akan makin hangat, segar. Kenapa? Ada alasannya. Yang saya amati selama ini, saya sering keluar masuk kampung. Masyarakat Dompu, masyarakat kita sekarang senang hobi bergosip liar secara politik. Dalam hal ini politik ya, senang di pojok-pojok, di warung, di pinggir jalan, semua tingkatan. Berarti Dompu ini sangat masyarakatnya itu bukan melek politik, tapi memang hobi gosip politik gitu ya. Hobi. Jadi entah apa dasarnya sehingga rakyat itu walaupun dia tidak paham, tapi dia bicara, diskusi. Ini fakta di lapangan. Mau tukang ojek, semua menilai siapa yang pantas ke depan, siapa yang punya peluang. Masyarakat jangankan elit. Nah, kalau yang pantas ini dari mungkin ini kan masing-masing saya nggak tahu ini, mungkin ada maksudnya calon dan sebagainya, mungkin belum diputuskan. Tapi sekarang figur-figur mana saja yang kira-kira sudah mulai muncul kan, menunjukkan elektabilitas dan sebagainya. Mungkin mulai dari Bang Oji, mungkin beberapa orang mungkin ya dilihat dari pantau dari media sosial. Iya, untuk kandidat-kandidat atau calon kandidat lah kita sebut, yang dinilai kuat untuk bisa maju di pilkada kita 2024. Tapi antara lain ada Pak Insinyur Ridwan Shah Dewan, putra asli Dompu, bahkan beliau adalah putra mantan Bupati Dompu Pak Yakub MT, punya sejarah secara historik memimpin Dompu ini, bahkan pernah calon wakil bupati dengan Sudirman Majid. Salah satunya beliau dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman birokratis yang sudah mumpuni. Dia dinilai pantas untuk maju. Secara kompetensinya pantas ya? Iya, secara kompetensi, kapasitas beliau itu sudah memenuhi syarat. Kalau selain dari Dewan, 2 nama lah dari Bung Oji. Oh iya, yang sekarang kebetulan mencuat di publik ini kan tentang isu mantan ketua tim pemenangan desa yang beberapa bulan lalu sudah mendapatkan SK sebagai pimpinan salah satu partai di Dompu ini, partai besar.
itu ada Bapak Bambang Firdaus, mantan ketua timnya mantan AKJ. ketua timnya AKJ. Nah, beliau juga saya melihat di media sosial khususnya Facebook itu elektabilitasnya lumayan. Banyak mantan tim dari AKJ ini sendiri sudah berlabuh ke sana, entah itu sifatnya sejati atau sementara saja. Namun isu ini terus menyeret nama beliau sehingga elektabilitasnya sedikit naik sekarang. Ditinjau juga dari kelayakan, kita terbuka saja kelayakan secara finansial. Beliau ini punya kemampuan finansial yang cukup mumpuni. Dengan Itu ngaruh nggak dengan politik ya, finansial ini? politik kekinian Dompu, walaupun kita akan melepaskan dulu nilai positif dan negatifnya, politik transaksional itu masih kental sekali dengan masyarakat kita di Dompu ini. Maka kemampuan finansial itu adalah salah satu kemampuan tolak ukur nomor satu. Oh, nomor satu. Nomor satu. Berarti transaksional sekali kita ini. Kita harus jujur juga, Bung Hairul. Karena entah akan kita rubah ataupun tidak, paradigma berpolitiknya masyarakat kita itu orientasinya adalah nominal. Maka kemampuan finansialnya adalah patokan pertama dari kelayakan untuk mengikuti kontestasi ini. Itu untuk Pak Bambang Firdaus dan Dunia Mas. Oh, dua nama dulu lah. Ya, oh ya, Pak. Kalau Bang Jul gimana, Bang? Dua nama lah saya minta mungkin dari selain dari tadi kan ada Iwan ya. Yang kedua itu Pak Bambang Firdaus. Kalau dari Bang Jul ada nama selain dari itu? Ya, yang cukup familiar, yang didiskusikan dan dibicarakan oleh masyarakat tingkat awam sampai ke elit, baik itu elit politik, elit birokrasi, ini sering menyebut nama DM. Media sosial itu itu luar biasa. DM itu nama salah satu pengusaha mobil, Dunia Mas. Oh, Dunia Mas. Ya, Bos Dunia Bos Mas. Dunia Mas. Bosnya. Nggak tahu nama lengkapnya, yang jelas panggilan itu Bos Joni. Bos Joni. Yang saya pahami, Ini isu atau memang sudah terbuka betul? isu yang cukup santer sekali, sudah hampir Sudah dibicarakan oleh publik lah. dibicarakan oleh publik ini. Atau mungkin sengaja dibuat isu ini oleh Yang saya pahami, Bos Joni dan ini ya? tidak ada skenario. Oh, tidak. Ini dari arus bawah. Oh, Mak. Ya, entah karena apa, walau bisawab. Ya, bicara politik, siapapun sah-sah saja untuk mencalonkan diri ke depan. Ya, hak demokrasi. Hak demokrasi seseorang. Benar. Jadi bagi saya dia cukup pantas juga. Seperti misalnya Ridwan Shah, Incumbent, Bambang Firdaus, ini orang-orang yang memang tokoh-tokoh yang mumpuni. Dan dalam segala hal mereka cukup, Berarti sengit sekali. sangat sengit, bukan sengit sekali, sangat sengit, Sangat sengit. sangat sengit. Oh, berarti kalau sengit sekali itu begini, sangat sengit itu begini. Andai kata tokoh-tokoh ini bertarung nanti di 2004, Incumbent. Kalau selain dari Bos Joni, Dunia Mas, Bambang Firdaus, tentu incumbent juga kan pasti kan. Dengan kapasitas saat ini yang diberi waktu cuma 8 bulan ya, 3 tahun 8 bulan kan, ya tentu saja kan belum mampu dimaksimalkan. Nah, kira-kira selain dari itu, calon-calon yang kemarin itu kira-kira akan masuk kembali nggak pada Umi Eri, kemudian atau gerbongnya Haji Bambang gitu kan, atau gerbongnya Haji Saiful Rahman, kira-kira ada nggak? Yang saya pahami, saya juga pelaku politik ya. Oh, siap. Dan sejak 98 saya sering jadi tim. Ya, sekalian jadi pengamat untuk diri sendiri. Ya, lokal lah untuk lingkungan saya lah. Yang saya amati, calon kemarin itu insya Allah bisa sebut tidak akan. Tidak. Oh. Itu juga Pak Haji Ini Bambang. Pak opini ya. Opini ya. Opininya Bang Jul Ya, ya. ya. Yang saya yakini menurut
analisa saya, survei saya, mereka tidak akan ikut. Tidak akan. Kalau gerbongnya KB Saya lihat belum ada. belum ada. Baik dari keturunan maupun gerbong tadi belum ada muncul. Berarti kita punya 4 nama baru punya 4 nama. Ada petahana itu Haji Kader Jailani, kemudian Bambang Firdaus, terus Mbak Iwan sama Dunia Mas Perjuangan. Nah, kalau untuk ini kan, politik ini kan pada sejatinya secara historis dan secara idealnya ini kan sebenarnya gerbong tertinggi untuk melakukan perubahan ini kan di politik. Iya kan, secara politik Iya. kan. Karena sejatinya perubahan sebuah daerah, sebuah negara yang paling praktis itu adalah dengan memenangkan politik. Ya, jembatannya adalah politik. Jembatannya adalah. Nah, dengan keadaan tadi kan diceritakan Bang Jul, sepakat kan bahwa intensitas politik kemudian dinamika kita saat ini, politik kita ini cenderung transaksional, bukan cenderung atau mungkin sudah sangat transaksional mungkin ya. Ya, sangat terbuka sekali transaksionalnya. Ini harapan masyarakat untuk merubah itu mampu tidak gitu kan dengan sistem politik kita saat ini. Kita jujur-jujuran lah maksud saya. Kan? Ya, oke. Mungkin saya inisiatif saja untuk ikut membahas persoalan. Sebenarnya harapan kita sebagai orang-orang muda yang tentu memimpikan keadaan itu akan lebih baik ke depannya. Jadi politik transaksional ataupun politik keluar berapa dan akan kembali berapa ini hanya akan menghasilkan kondisi yang jalan di tempat saja. Pembangunan tidak jalan, terus ide-ide kreatif, kemajuan, bahkan hak demokratik sebagian dari masyarakat Dompu sendiri itu akan terpasung. Di mana banyak figur muda yang kemudian mempunyai kapasitas secara intelektual, secara sosial itu mumpuni sebenarnya, tapi karena kekurangan finansial ataupun anggaran politik yang sekian hari sekian mahal ini, makin mahal, jadi harus dipupus gitu ya harus dikubur dalam-dalam, bukan saja pupus. Nah, dikubur ya. ya kalau misalnya tadi ada tidak harapan bahwa politik transaksional ini akan dihilangkan atau dikurangi, ada harapannya. Itu tentu keterlibatan kita semua, seluruh elemen masyarakat itu sadar bagaimana efek dari politik transaksional ini. Itu berat ya, ya. Butuh perjuangan. Semua yang diperjuangkan itu pasti berat. Iya. Apalagi berjuang di jalan. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa untuk mematahkan stigma politik transaksional ini sangat-sangat membutuhkan upaya yang ekstra. Tapi memang harapannya selain kita berbicara tentang latar belakang beberapa calon tadi, nyambung saja. Sebenarnya secara sah walaupun tidak dengan undang-undang, bahwa yang berhak untuk maju di gelanggang perpolitikan ataupun calon kepala daerah ini hanya terbatas beberapa kelompok dan golongan saja. Contoh pengusaha. Dunia Mas ataupun pemilik Dunia Mas misalnya adalah pengusaha. Bapak mantan ketua tim AKJ pengusaha sekaligus politisi. Bapak Bupati Dompu sekarang Haji Abdul Kadir Jailani sendiri adalah pengusaha. Nah, di mana secara kontemporer biasanya pengusaha ini akan menggandeng birokrat. Oh, berpasangan. Gitu. Berpasangan contohnya dengan sekarang birokrat. ya. Jadi, untuk berimbang ya. Ya, apa yang dibutuhkan dari keinginan untuk menggandeng birokrat ini adalah visi ataupun kemampuan kerjanya. Lalu sekaligus membawa kita ke sebuah jawaban yang otomatis terjawab bahwa pengusaha ini sebenarnya tidak paham birokratik. Dan berpemerintahan ini 60%-nya adalah birokrasi. Itu. Nah, harapan kita adalah hadirnya pengusaha-pengusaha ini untuk benar-benar
memperbaiki keadaan dan paradigma yang sudah terlalu lama kita panuti, yaitu politik transaksional ini, bahwa memang pada dasarnya transaksional itu bisa ada, namun tujuan akhir dari figur-figur ini adalah untuk dompu yang Untuk tercinta, mengabdikan. ya mengabdikan diri itu. Jadi Bang Jul, dompu ini kan adalah sebuah mutiara bagi Indonesia, bukan sekedar NTB, karena kita lihat potensi kan di selatan saja kita punya secara riset itu cadangan 2 miliar ton itu emas tembaga. Kemudian kita punya panas bumi yang mampu untuk memberikan energi, suplai energi bahkan lebih besar bahkan di luar Pulau Sumbawa ini. Kemudian ada secara keadaan alam kita punya Teluk Cempi, di Teluk Saleh dan sebagainya. Harapannya Bang Jul itu terpilih pemimpin seperti apa yang mampu untuk mengemban tugas berat ini, menjadikan Dompu ini sebagai daerah yang punya potensi tapi juga menjadi tuan terhadap investasi tersebut, kan? Tidak jadi budak lah maksud saya. Dompu ini kecil, Ya. salah satu kabupaten terkecil di Indonesia, tapi potensinya luar biasa, terutama faktor alam, potensi alam. Tadi di selatan ya, Selatan. ada tambang, salah satu tambang nomor 2 terbesar di Indonesia. Benar. Ada objek wisata Lakei yang sudah mendunia, Benar. Satonda yang sudah mendunia. Banyak sekali potensi alam nih yang memang harus digarap untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan daerah. Kalau menurut saya dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang handal, dalam hal ini punya kapasitas, punya kemampuan intelektual tinggi, punya tanggung jawab moral yang tinggi. Ini dibutuhkan. Harapan itu kan ada tadi, walaupun berat, itu harus mulai dari sekarang. Ya. Walaupun dari tertati-tati, tapi melihat kondisi faktor Ini dunia bisa saat sekarang. bisa jadi putus asa gitu. Iya. Tapi sebagai muslim, saya Muslim, muslim, iya. itu harus tadi yakin. Yakin. Ikhtiar itu kan. Kita akan bisa berubah tergantung dari kita.